Lampung Timur, Trust Media TV. Ketua IWO dan Bara JP bertandang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memenuhi undangan Sekretaris Dewan Kabupaten Lampung Timur untuk menyampaikan pandangan dan beberapa masukan terkait perizinan mendirikan bangunan di atas lahan sawah yang masih produktif. Hal ini disambut baik oleh Tabrani Hasim selaku Sekwan DPRD setempat dan Ketua DPRD Ridatul Aliyah di ruang kerjanya Kamis, 30 Juli 2026. Dalam acara rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 1 yang dipimpin langsung oleh Haji Paryoto dan dihadiri beberapa anggota komisi. Hadir juga Ketua IWO Az-Zohiri dan Robinson, Ketua DPC Bara JP, dan beberapa awak media yang biasa melakukan peliputan di Kesekretariatan DPRD Lampung Timur. Haji Paryoto memberikan kesempatan kepada Ketua Ikatan Wartawan Online, IWO, Az-Zohiri untuk menyampaikan apa saja yang menjadi maksud dan tujuannya. Dengan tegas dan lugas Az-Zohiri memberikan informasi keterkaitan tata ruang Pemda Lampung Timur yang sampai hari ini belum jelas, sebagai contoh bahwa telah berdirinya bangunan bentuk hotel atau kos-kosan, Alfamart atau Indomaret dan sekolah perguruan tinggi UNU Universitas Nahdlatul Ulama di atas tanah sawah produktif yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Menurut Az-Zohiri bahwa berdirinya bangunan di atas tanah sawah yang masih produktif jelas-jelas melanggar undang-undang dan itu harus ditutup sampai dengan tata ruang Pemkab Lampung Timur dinyaran legal. Atas hal tersebut Az-Zohiri minta tanggapan pada Dewan atau dinas terkait terutama Dinas Perizinan dan pihak penegak perda. Harapnya banggakan, rekan-rekan yang saya hormati Ketua Bara JP Lampung Timur, Anda Wilson, yang saya banggakan rekan-rekan pers Lampung Timur yang tergabung di Ikatan Wartawan Online maupun dari undangan untuk bisa bertemu dengan Komisi 1 DPRD Lampung Timur dan rekan-rekan dinas dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dan IWO dan RDP turun ke desa Taman Fajar beberapa Kecamatan Purbolinggo. Makanya kami mengajukan surat untuk bisa sama-sama bergabung ditelaah untuk semuanya itu kami lakukan untuk membantu kinerja DPRD dan membantu masukan kepada instansi terkait itu. Kami selaku IWO dan Bara JP sangat bangga dengan banyaknya investor yang masuk di kota ini. Sangat bangga. Tetapi kebanggaan itu juga harus diperhatikan oleh para investor agar bisa memasukkan PAD faktur dalam Timur ini. Makanya saya beberapa bulan yang lalu berbicara khusus dengan kepala daerah terkait PAD. Lampung Timur ini sangat tidak ada PAD, sementara luas wilayah kita atau berbagai macam giat masyarakat, tapi kali nggak masuk karena regulasi tata ruang kita memang belum disahkan. Memberikan masukan kepada jajaran kawan-kawan di DPR maupun KPD agar supaya para investor itu membangun di daerah Lampung Timur ini harus mengikuti atau mematuhi mekanisme tata ruang atur melalui Perda. Kami menyoroti mengenai berdirinya hotel atau Alfamart atau Indomaret di depan UNU, Universitas Nahdlatul. Dan termasuk UNU itu sendiri sampai per hari ini itu ada izin. Karena izin di web itu kan UNU itu di belakang pasar Sukarana.
Tuh. Makanya kami mohon izin Pak Ketua dan kawan-kawan Dewan maupun kawan-kawan saya dari Dinas PSP agar para pengembang investasi masuk di Lampung Timur bisa memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah. Dan bagaimana kawan-kawan investor pengembang ini masuk ke PAD itu Pak Ketua? Kalau tata ruang kita memang belum disahkan. Kebijakan lahan sawah dilindungi LSD dalam kurung menetapkan area sawah tertentu yang wajib dipertahankan dan dilarang diubah menjadi kawasan non pertanian seperti perumahan atau hotel dan lain-lain. Rencana tata ruang wilayah RT/RW daerah mengunci fungsi zona hijau pertanian agar tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan dalam kurung IMB garing PBG komersial. Sanksi administratif, penghentian kegiatan, pembangunan paksa hingga kewajiban memulihkan fungsi lahan seperti semula. Maka ada wewenang PBB. Sanksi pidana, ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar bagi pihak yang melanggar ketentuan alih fungsi lahan tersebut. Ini kan kita tidak bisa kaku ini Pak Kadis PSP. Namun para pengembang itu wajib hukumnya Pak Ketua. Karena kita ini berbicara bukan pribadi Dewan, bukan pribadi Dinas OPD, tapi ini amanat undang-undang. Nah kalau mereka tidak mengindahkan para eksekutor itu berarti mereka melanggar undang-undang. Sanksinya jelas diatur di sini. Gitu loh bos. Telaah kami, pembangunan hotel dan Indomaret beserta UNU yang ada di wilayah Kecamatan Probolinggo, terutamanya di Desa Taman Pajar, kami menduga ya, karena kami belum apakah Perda Lampung Timur ini nomor 4 dan tahun 2015 dan nomor 5 tahun 2012 ini masih berlaku atau tidak. Karena pembangunan di atas hotel itu kami menduga terutama menabrak UU nomor 41 tahun 2029 yang mengatur tentang lahan pertanian berkelanjutan, serta Perda Lampung Timur nomor 12 tahun 2012 tentang RTW dan nomor 5 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ingin kami pertanyakan pada Komisi 1 beserta instansi terkait, apakah bangunan-bangunan tersebut telah memiliki izin? Nah, kalau memang memiliki izin, bagaimana mekanisme izin itu bisa terbit? Menanggapi hal tersebut, Apakah Edi Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Lampung Timur dengan jelas dan gamblang menjelaskan bahwa terkait alih fungsi lahan dari tanah sawah produktif ke lahan bangunan itu merupakan ranahnya ATR BPN. Sedangkan tugas Dinas Perizinan hanya akan memproses dalam pemberian izin pada warga atau pengusaha dan investor yang telah membawa dokumen secara runtut dan benar yang telah direkomendasi oleh dinas yang berkompeten, baru Dinas Perizinan akan memberikan dan mengeluarkan izin. Karena yang punya undang-undang itu ATR BPN, kita tidak bicara jauh dari situ. Karena IKU kami ini, DPM PTSP ini, IKU pertamanya meningkatkan nilai investasi, IKU kedua meningkatkan pelayanan. Jadi IKU ini yang kita selalu pedong manis setiap hari. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan Ketua IWO dan para JP tadi? Mungkin dari legalitas yang ada. Jadi sesuai aturan tata ruang yang lagi direvisi ini, memang ini kepala daerah luar biasa. Di masanya Ibu Bupati ini begitu cepat menanggapi masalah tata ruang ini. Sehingga target kami, tegasnya, Sudidia sebagai anggota Komisi 1 DPRD Lampung Timur secara tegas kepada pemerintah daerah untuk bertindak tegas kepada para investor atau warga yang bangun di tempat atau sawah produktif belum memiliki izin dari dinas terkait, maka hukumnya wajib untuk ditindak secara tegas bila perlu ditutup sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Dari Lampung Timur, Trust Media TV melaporkan. RPJMD, Bupati punya visi misi, punya RPJP pemerintah rencana jangka panjang. Artinya grand design pembangunan di Lampung Timur itu sudah dirumuskan dari awal. Lampung Timur itu mau seperti apa? Apakah tolak ukur kemajuan itu dinilai dari tingkat keramaiannya, adanya tempat hiburan, adanya hotel, adanya pabrik-pabrik atau apa? Ini juga perlu kita bedah gitu loh. Artinya ketika kemarin teman-teman Iwo turun mempertanyakan persoalan perizinan, ya saya sambut gitu. Kita sudah ada aturan main, sudah ada Perda RT RW yang mengatur rencana tata ruang, sudah ada RTDR-nya, rencana detail mana yang jadi wilayah pertambangan, mana menjadi wilayah tempat hiburan, mana menjadi wilayah itu menjadi basic pertanian. Nah, ketika ini kita sudah ada undang-undangnya, sudah ada perdanya, ternyata tidak dilaksanakan, buat apa gitu. Kita sudah punya aturan main gitu loh. Bahkan saya juga sangat kecewa ketika saya turun di beberapa tempat seperti di Batanghari, di Bulak Panjang ini sekarang sudah ada 2 hektar tanah dikampingkan. Ini saya yakin nggak akan ada yang berani mengeluarkan sertifikat atau MU-nya, akan bermasalah. Nah mereka ini mereka mengaturnya kepada yang sudah gitu. Sebelahnya udah ada power mas gitu. Sudah ada kamplingan sampingnya. Akhirnya kan mereka melakukan pembenaran. Yang sebelah saja tidak ditindak. Akhirnya mereka rame-rame mengikuti tren gitu, mengikuti tren, dan akhirnya ini menjadi bom waktu yang nanti akan sulit diselesaikan oleh Kabupaten Lampung Timur. Nah ini sebelum menjadi bom waktu, ada baiknya mungkin ini dari pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi. Kita sudah punya aturan mana yang itu boleh untuk menjadi kawasan pertambangan, tempat hiburan, monggo silahkan. Mana yang itu menjadi kawasan LSD, lahan sawah dilindungi, itu jelas undang-undangnya, Undang-Undang 41 itu jelas. Itu pidana, nggak boleh di otak-atik gitu. Kecuali memang Lampung Timur ini melakukan revisi terhadap Perda RT RW-nya, direvisi lagi berarti gitu loh. Kalau di situ boleh untuk bangun hotel lah, bangun pasar lah atau apa gitu loh. Iya. Ini di 38, ini saya juga nggak tahu apakah sudah ada izin atau belum. Itu akan dibangun hotel gede itu. Sebelum kampus itu sudah dibangun dan sudah hampir jadi. Ini saya juga nggak tahu. Nanti saya tanya PTSP gitu. Ini seperti apa? Apakah sudah ada izinnya atau belum? Nah, artinya kita tidak ingin menghambat investasi. Oke, kita senang ada investasi, tapi investasi itu jangan juga merusak alam yang sudah ada. Jangan juga merusak tatanan yang sudah ada, yang itu sudah ada aturan mainnya melalui perda. Nah ini oke, saya juga setuju ketika ada investor masuk, investasi masuk, ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mendongkrak PAD, tapi juga harus sesuai dengan aturan. Ini mungkin menjadi perhatian kita bersama, terutama Komisi 1 dari teman-teman media. Saya terima kasih ada beberapa masukan yang masuk ke kita untuk jadi bahan evaluasi. Kalau memang kita bersepakat, ya kita biarkan ada pembiaran ya monggo kalau memang kita bersepakat gitu loh. Tapi juga dirubah dulu aturannya kan gitu.